Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini kita akan kembali mereview helm. Nah, helmnya sudah ada di samping saya ya, di provide oleh Snail, salah satu brand helm Indonesia. Dan menurut Snail, helm ini tuh baru aja dirilis untuk pasar Indonesia tuh hari ini, persis ketika vlog ini hadir. Nah, teman-teman sekalian beruntung banget bisa langsung melihat review helm ini langsung dan mencari tahu seperti apa produknya, fitur-fitur apa yang dihadirkan, harga mungkin juga, terus habis itu pas nggak ya untuk riding. Nah, langsung aja kita coba. Untuk sebelum itu kita lihat dulu nih ya. Jadi boxnya kayak gini, Snail ya. Terus itu bisa teman-teman sekalian bisa lihat nanti beritanya di sini, dia di Instagram di @snailgalleryshop gitu ya. Dan kalau misalkan sobat sekalian lihat di sini, nah ini kelihatan nggak ya? Ini saya coba fokusin kameranya. Jadi Snail ini yang akan dihadirkan atau kita akan review itu adalah Snail, nama modelnya adalah M1. Biasanya Snail itu yang umumnya banyak dikenal oleh teman-teman sekalian tuh Snail jenis FF biasanya, yaitu biasanya untuk jenis helm full face. Nah, ini jenisnya agak sedikit berbeda, menggunakan nomenklatur yang agak sedikit berbeda, yaitu M1. Nah, warnanya itu kita akan lihat nanti black Revlo dengan Revo Blue. Revo Blue ini biasanya kalau untuk Snail itu jenis dari visornya ukurannya L gitu ya. Terus habis itu kita bisa lihat di sini dia tuh mendapatkan satu visor warna clear. Terus habis itu dalam paket penjualannya sudah SNI ya, SNI-nya nomor 1811/2007. Terus habis itu ISO segala macam dan udah ECE kalau nggak salah ya, 22.5 kalau nggak salah. Nah, langsung aja kita buka helmnya ya. Ya, helmnya apa ya, helm Snail ini di paket penjualannya nih ya, bener saya dapat satu visor clear ya, clear itu bening gitu ya teman-teman sekalian ya. Saya lihat di sini. Nah, oke. Ya, saya taruh dulu. Dan ini dia nih teman-teman sekalian ya, helmnya. Wah, masih ada di dalam sarungnya nih. Yes, nih helmnya kayak gini. Yes, nih ya, kita akan coba langsung buka. Wah, oh sudah mulai kelihatan ya, warnanya hitam. Yes, ini dia teman-teman sekalian, cakep ya. Helmnya tuh benar-benar aerodinamis banget sih kalau menurut saya sih ya. Snail helmet dengan jenis model M1, jadi Snail M1. Masih ada di visornya itu masih ada sedikit, ada covernya ya. Kita bisa lihat di sini warnanya hitam dop, dan Snail bilang untuk Snail M1 ini itu warna yang dihadirkan atau opsi warna yang bisa dipilih itu ada dua, yaitu minimal ada warna hitam yang ini yang gloss, dan ada lagi yang namanya hitam warnanya dop. Nah, Snail helmet yang ini ya, nih ya, kita akan coba untuk lepas aja ya ininya ya teman-teman sekalian ya. Saya nggak tahu, saya akan sobek aja ini visornya, plastik visornya. Wah, agak sedikit rock ya, tapi nggak apa-apa, cakep banget kan. Oh, sekarang warnanya itu Revo Blue, jadi sudah warna iridium ya kalau teman-teman sekalian biasa bilang kayak gitu. Saya akan coba gini ya, warnanya kayak gini. Nah, ini keren banget, keren abis teman-teman sekalian ya. Dan ini itu adalah helm berjenis modular. Teman-teman sekalian ada yang bilang ini modular, terus ada yang bilang ini apalagi ya, flip up gitu. Biasanya kalau saya dulu kenalnya namanya helm flip up, karena dia itu di bagian chinnya itu atau di bagian dagunya itu bisa dibuka. Nah, kayak gitulah teman-teman sekalian. Lain tadi visornya yang sudah udah menggunakan visor iridium warna blue. Kalau ini ya Revo Blue, teman-teman sekalian bisa lihat di sini helmnya itu jenisnya modular, dan dia tuh ya di sini juga ada kayak kayaknya manual. Oh, ternyata ini manualnya teman-teman sekalian. Saya copot dulu ya. Mungkin usah ada kayak stiker juga nih Snail. Terus habis itu ada helmnya, terus lebih ke instruksi pemasangan helm dan segala macam sih.
Nah, biasanya kita udah banyak yang tahu caranya. Terus habis itu kita bisa lihat di sini. Secara umum helmnya ini ya terlihat seperti helm full face gitu ya. Dan apa aja sih yang menarik di helm ini gitu ya. Yang pertama adalah dia itu modular. Jadi helm modular itu kalau menurut saya sih memang menarik. Kenapa? Karena dia tuh bisa dipakai dua jenis keadaan gitu ya. Dimana kalau kita buka modularnya, dia tuh modularnya di sini nih, bukaannya nih ya, di bagian bawah chin itu ditekan ke arah atas, itu bisa dibuka gini teman-teman sekalian. Nah kayak gini, jadi bisa dibuka, dia tuh bisa dibuka gitu dan seperti kayak helm open face biasa. Dan yang menariknya di Snail M1 itu pada saat dia terbuka ke atas bagian chinnya atau bagian rahangnya ya, pada saat dia flip up ke atas itu kita bisa menguncinya di sini. Nih ya, nih ada di sini nih teman-teman sekalian. Saya akan coba untuk fokuskan. Nih ya, di sini ada tempat buat kuncinya teman-teman sekalian. Dan kalau kita kunci ini ya, nah di kuncinya ke atas, buka ke bawah, kunci ke atas, bunyinya tek-tek gitu. Ini pada saat dikunci ke atas ini nggak bisa turun. Gitu. Jadi ini untuk memprevent kalau misalkan sekalian-sekalian tiba-tiba ini turun ke bawah gitu. Dan biasanya ini di bagian engsel di sebelah sini itu agak bisa rusak gitu ya. Memang pada saat kita mau menutup itu harus ingat teman-teman sekalian, gini harus yang namanya dibuka gitu. Nah jadi pada saat ditutup gitu ya, kunci gitu. Bukanya lagi kayak gini, dikunci sampingnya. Pada saat dikunci ke atas dia nggak bisa turun ke bawah baru. Nah kayak gitu kunci. Dan di sini tuh ada kunci juga di sebelah sini nih. Nah nih kayak gini nih. Ini kunci apa nih? Ini kunci untuk double visor yang di dalam tuh teman-teman sekalian udah lihat ya. Nah, ya kalau kita buka ininya pada saat kita kasih ini smooth banget, asli smooth banget proses ininya. Dan dia visornya itu lebih ke warna apa ya, perak gitu, silver iridium gitu, iridium silver ya bagian dalamnya. Yes, helmnya sendiri memiliki kayak mouth breather sebelah sini di bagian bawah ya. Wah ini lebar banget ininya, namanya deflector untuk bagian di bawah dagu. Terus habis itu di bagian atar deflector untuk atas itu juga cukup tinggi. Namun dia ada kayak apa namanya kisi-kisinya, ini terbuat dari karet gitu loh teman-teman sekalian. Dan di sampingnya ini tuh karetnya bagus banget, sepertinya untuk bisa menahan agar air atau udara itu bisa masuk lewat sebelah sini. Dan di bagian atasnya juga hadir kayak karet gitu untuk bisa mencegah air turun dari atas masuk ke daerah sini, ke daerah dalamnya gitu loh teman-teman sekalian ya. Terus habis itu kita bisa lihat di sini tuh ada nih apa, jalur angin ya, apa namanya, ventilasi udara yang bisa ditutup dan dibuka. Jadi buka ditutupnya lewat depan juga. Hanya ini doang, tidak ada di bagian sini gitu loh teman-teman sekalian. Dan mekanisme di bagian atasnya tetap ada nih ya. Di bagian mekanisme atasnya sama, ada sepasang gitu ya, di maju dan dimundurin kayak gitu bagian tutupnya. Dan kita bisa lihat lagi shape-nya itu ada shape di bagian belakangnya gini, ada shape melengkung-lengkung kecil, sementara spoilernya nggak gitu lebar ya, cuma segini doang spoilernya. Dan di bagian belakang dari spoilernya itu kita bisa lihat ada kayak kisi-kisi udara. Ya, ini adalah jalur dari depan gitu lah teman-teman sekalian. Nah ngapain sih dari depan udah bagus gitu ya, terus dikeluarin lagi ke belakang. Nah tujuannya adalah pada saat udara dimasukin ke depan, lalu dia akan menghasilkan kondisi vakum di sini. Bukan kondisi vakum ya, kondisi di mana tekanan udaranya itu Bernoulli banget gitu ya. Tekanan udaranya itu rendah karena kecepatannya tinggi di dalam sini, di jalur sini kecepatannya tinggi dan dia akan menghasilkan tekanan yang rendah. Nah, tekanan yang rendah ini karena terjadi perbedaan tekanan, maka yang di sebelah sini tekanannya agak sedikit tinggi, maka akan membawa kayak udara panas yang di sekitar kepala kita itu akan tersedot ke sini dan nanti akan mengalir bersama udara yang hadir dari depan ke belakang. Jadi sebenarnya tujuan yang ini ya, udara yang masuk dari sini di helm Snail M1 itu bukan untuk ngedinginin daerah kepala, cuman mendinginkan langsung menerpa anginnya ke kepala, tapi membuat bagaimana dia tuh
menghadirkan semacam kayak tekanan rendah, dan ini akan membuat udara panas yang hadir di dalam ini tersedot keluar melalui kisi-kisi yang belakang. Smart. Biasanya memang hampir semua helm memiliki sistem tersebut. Kayak gitu teman-teman sekalian. Dan dia tuh udah ECE R22.05. Ini udah keren banget sih ya, apa namanya, standarisasinya udah bagus banget. Dan beratnya itu 1550 plus minus 50 gram. Plus minus 50 gramnya ini biasanya itu bergantung pada ukuran. Kita mau ukuran yang mana? Biasanya dari ukuran terkecil sampai ukuran terbesar gitu loh, kalau misalkan dia hadir helm. Terus habis itu shellnya sendiri ini ABS teman-teman sekalian ya, ABS helmnya. Sehingga kalau menurut saya untuk ukuran helm modular 1550 itu termasuk yang tidak terlalu berat. Biasanya kalau udah helm modular itu biasanya masuk ke angka 1600 atau 1650, karena memang sistem mekanismenya itu banyak banget gitu ya. Ada kayak besi di daerah sini untuk tempat penyangga, untuk kuncian dan segala macam. Dia tuh secara part itu jauh lebih banyak gitu loh teman-teman sekalian. Di sebelah sininya, di sebelah sininya, dan di sebelah sininya. Sehingga membuat helm modular itu secara bobot itu rata-rata memang lebih berat dibandingkan dengan helm biasa. Nah, sekarang kita bagian yang dalamnya teman-teman sekalian, bisa lihat di sini. Bagian dalamnya ya, saya akan coba deketin kameranya untuk melihat sisi bagian dalamnya nih. Nah teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya, untuk bagian dalamnya sih kalau menurut saya sih itu sih cukup ini ya, cukup halus ya, cukup halus. Dan ini bisa dibuka teman-teman sekalian ya, bisa dibuka. Dan di bagian sini ya, nah, di bagian sini menarik nih, di bagian kuping ya, pada saat dibuka itu ada kayak celongan, dan ini tuh sepertinya buat tempat ini apa namanya, speaker ya, untuk tempat speaker, jadi taruh di sini. Jadi helm itu sudah speaker ready lah gitu. Misalkan teman-teman sekalian mau naruh intercom, nanti speakernya itu bisa ditaruh di sini. Dan ini tuh bisa dibuka-buka semuanya untuk bisa teman-teman sekalian apa namanya, cuci ya, cuci pada saat misalkan udah kotor. Sistem apa namanya, pengunciannya dari helm ini itu sistemnya kayak gini nih, apa ya, ini mikrometrik ya kalau nggak salah ya namanya ya. Jadi sistemnya tuh sederhana, hanya di slot begini doang gitu ya, sesuai dengan berapa yang mau kita ini. Terus ada sistem bukaannya pakai tali ditarik biar gampang, atau ini dicongkel gini bisa ngebuka atau bisa ngendorin. Sebenarnya sederhana, dan ini tuh sistem buat helm-helm harian. Nah kayak gini teman-teman sekalian. Dia selain sudah ECE R2205 sudah juga lolos yang apa namanya, standarisasi SNI gitu. Kalau menurut saya sih ini cukup oke juga sih ya, dengan harga berapa nih harganya sih? Kalau nggak salah sih sekitar 1 jutaan ya. Saya nanti akan saya coba konfirmasi ke teman-teman sekalian harga tepatnya kayak mana, saya tulis di sini. Kayak gitu teman-teman sekalian. Dan ya itu aja. Terus apa lagi? Terus ini nih teman-teman sekalian, dia sudah wearable glasses ya, wearable glasses. Dia tuh artinya sudah dikasih kayak di sini tuh dikasih kayak saya tunnel gitu ya, tunnel agar gagang kacamata tuh bisa masuk tanpa dia tuh membuat kayak tekanan di sini, daerah samping sini. Nah kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih secara umum fitur-fiturnya sih cukup oke ya untuk helm modular atau helm flip up. Terutama ini nih yang menarik nih bagi saya, sistem penguncian dari apa namanya, ini apa namanya, rahangnya, supaya pada saat dikunci dia itu tidak gampang turun gitu loh teman-teman sekalian ya. Kayak gitu. Sistem pembukaannya ini juga kayaknya sih mudah di sini ya. Ini ada merah-merah gini untuk bisa ngebuka dengan mudah. Sistem dari visornya, visornya sendiri berjenis flat visor ya, flat visor. Ini keren banget nih kalau menurut saya sih. Dan dia tuh ada ya, tadi saya bilang ada kayak di sini tuh ada seal di bagian sini yang terbuat dari karet, dan ini membuat air tidak mudah untuk masuk ke dalam. Sistem bukaannya dia pegangannya di sini doang, agak di samping ya, jadi nggak terlalu di tengah banget, jadi agak di samping di sebelah kiri. Yes, kayak gitu. Kayak apa rasanya pas dipakai, langsung ya kita cobain. Nah, kayaknya adalah saatnya kita akan cobain secara statis dulu nih helm Snail M1 ya. Jadi helmnya tuh 1551, 1,55 kg. Gak gitu berat sih ya kalau untuk helm modular atau helm flip up gitu ya.
Kalau menurut saya sih masih cukup so-so ya, beratnya sih nggak terlalu ya. Terus gimana kita pasang? Nah, kita pasangnya bisa kayak misalkan langsung modenya full face. Kalau misalkan modenya full face itu biasanya kacamata dicopot dulu gitu loh teman-teman sekalian. Nih ya, pertama nih ya, modenya full face. Oke. Visor biasanya dibuka dulu ya, liner di dalamnya gitu ya, fabric di dalamnya itu benar-benar halus banget, menempel di kulit kepala, di pipi dan segala macam, dan itu berasa gede di daerah depan dagu, depan mulut tuh berasa gede banget, dan ini menarik banget gitu. Gimana kacamata? Nah nih ya, emang beneran kalau menggunakan mode kayak gini jadi gampang banget gagang kacamata masuknya, asli gampang banget. Yes, helm visornya ditutup. Wah keren banget, warnanya Revo Blue lagi, Iridium Blue gitu ya. Dan ini tuh kacanya juga gampang, dan pada saat di open gini kita bukanya juga gampang untuk flip upnya. Nah gitu teman-teman sekalian. Wes, habis itu kalau kita mau kunci, ingat-ingat di sini kunciannya, klik ke atas, nggak akan jatuh dia. Dan kalau kita mau di mana tempatnya ya, saya lupa. Nih sini ya. Nah ini dia untuk inner visornya, jadi visor di dalamnya. Jadi visornya ini bahkan karena kacamata saya gede banget sehingga kacamatanya masih ada di bawah nih. Tapi kalau kacamata kecil sih masuk. Nah kayak gitu teman-teman sekalian. Tapi kacamata yang di dalam tidak terkena dari visor sih, jadi jarak antara visor yang di dalam dengan kacamata tuh agak lumayan ya, agak sedikit berjarak ya, sekitar setengah sentimeter, jadi lumayan aman nih ya. Untuk inner visornya dinaikin, inner visornya gitu ya. Dan mode yang kedua ya, kita masih bisa tetap pakai kacamata ya, langsung pakai aja, tapi dalam kondisi modularnya itu atau flip upnya itu terbuka gitu. Nah gitu, jadi bisa langsung. Enaknya di flip up tuh kayak gitu, jadi kita masih bisa pakai kacamata, tinggal dikunci deh. Yes, asik banget sih, enak banget sih dipakainya. Berasa ya 1550 tuh untuk helm sekelas full face modular tuh ya so-so ya, nggak terlalu berat banget gitu ya. Kayak misalkan kita udah masuk ke 1600 atau 1650 dan segala macam ya. Kita tutup. Wih, mantapnya memang. Wah, kayak gitu. Ini kalau kita mau tutup di sini, buka sini juga keren, ganteng banget. Cakep dah. Artinya memang secara umum helm Snail ini bisa dibilang worthy sih kalau menurut saya sih ya. Tinggal teman-teman sekalian cobain deh kira-kira gimana gitu ya. Tapi secara umum memang dibandingkan dengan FF, misalkan S1 ya jauh lah. FF S1 kan beratnya tuh 1350 ya. Kalau ini 200, bisa dibilang 200 gram lebih berat. Cuman bila dibandingkan dengan FFS 2, ini tuh beratnya tuh nggak jauh beda. FFS 2 tuh kan kalau nggak salah ya, helm Snail yang full face itu kan 1500. Cuma beda 50 gram. Jadi sama ini tuh bedanya tuh nggak jauh beda sih kalau menurut saya sih. Dan ini sih akan jadi helm favorit saya juga sih kalau untuk harian gitu ya. Untuk riding harian, tapi kita pengen tetap tampil full face dan tampil keren kayak gini ya, tetap bisa pakai Snail M1 yang modular ini. Kayak gitu loh teman-teman sekalian. Ya, mantap. Kunciannya enak. Terus sudah flat visor, terus habis itu ada inner visornya, sun visor, terus habis itu ada wearable glasses, terus sistem ventilasi udaranya juga bagus, bobotnya juga medium ya, 1550, nggak terlalu berat-berat banget. Terus habis itu ya yang pasti adalah ini jenisnya adalah modular. Menurut saya sih M1 bisa dijadiin list teman-teman sekalian kalau misalkan mau cari helm full face untuk harian. Nah, jadi itu aja teman-teman sekalian review saya kali ini mengenai helm modular dari Snail yang baru, yaitu modular Snail M1. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.